kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, buat kasih setiamu yang memelihara kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Hingga pada malam hari ini, kami boleh merasakannya di saat kami masih dapat beribadah, mendekat kepada Tuhan, bersekutu dengan Engkau melalui firman. Karena itu Bapa, berbicaralah Engkau, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dari kitab Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Yesus berada di dunia ini untuk melakukan misi yang daripada Allah, dia melakukan banyak hal. Dia mengajar, dia mengadakan mukjizat, dan dia juga menyembuhkan banyak orang sakit. Sebab salah satu kehadiran kerajaan Allah di tengah dunia ini adalah ketika kesembuhan itu dinyatakan. Yesus adalah tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan banyak orang yang digerakkan oleh belas kasihan. Yesus yang maha kasih, dia yang maha peduli, selalu memperhatikan kehidupan orang-orang yang sedang mendengarkan dia, yang sedang mengikut dia, yang sedang merindukan kehadiran kerajaan Allah. Dengan belas kasihan yang diberikan Yesus kepada orang-orang sakit, itu menunjukkan bahwa Yesus selalu ingin melihat orang-orang yang datang kepadanya mendapatkan sesuatu yang lebih baik, mendapat sukacita, mendapat damai sejahtera. Karena memang pada masa itu orang yang sakit, terlebih orang yang sakit karena terbawa lahir, buta, kusta, dan yang lain-lainnya, itu dianggap adalah orang-orang berdosa. Sehingga mereka disingkirkan atau mereka tidak dianggap di tengah-tengah masyarakat. Yesus tidak menghendaki hal yang demikian. Di hadapan Yesus, semua orang sama, terlebih orang-orang yang mau datang dan mendekat kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dengan belas kasih Yesus menyembuhkan seorang buta, sehingga orang yang buta itu dapat melihat, dia sembuh dan pulih kembali. Dia mendapatkan yang terbaik ketika dia datang kepada Yesus. Firman ini juga mau mengajak kita, mau mengajar kita bahwa apapun yang sedang kita alami, sakit, penyakit, beban berat, pergumulan atau apapun, ketika kita datang pada Yesus, ketika kita memohon belas kasihannya, maka ia akan memulihkan dan menyembuhkan kita. Baik itu penyakit secara jasmani, dan mungkin yang lebih harus kita waspadai adalah penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Iri hati, kebencian, kesombongan, itu adalah bagian dari sakit penyakit di tengah-tengah dunia ini yang harus segera disingkirkan, harus segera disembuhkan.
Karena itu kita mau diajak, mari datanglah kepada Yesus Sang Tabib ajaib itu, yang mampu menyembuhkan segala penyakit kita. Penyakit kedagingan kita yang ada di daging dan tubuh kita, penyakit yang ada dalam hati dan pikiran kita. Tuhan sungguh kenal dan tahu. Dan Dia pasti akan memulihkan, menyembuhkan kita. Ketika dengan kerendahan hati, dengan iman dan pengharapan kita datang kepadanya dan memohon kepadanya untuk pemulihan hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Ketika Dia sudah memulihkan kehidupan ini, maka kita akan jauh dari rasa takut dan khawatir. Terlebih COVID-19 yang kita tahu semakin menurun, tetapi jangan lengah. Kita tetap berdoa dan memohon kepada Allah supaya Ia memulihkan bumi ciptaan kita, sehingga kita tidak perlu lagi khawatir dan takut ketika kita dan sanak saudara kita terkena sakit penyakit. Tetapi kita akan senantiasa boleh bersuka cita, menyatakan kasih Tuhan lewat hidup kita, dan kita melakukan pekerjaan baik untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkau mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Dan Engkau akan memulihkan kehidupan umat-Mu yang mau datang dan bermohon kepadamu. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk selalu beriman kepada Tuhan yang adalah tabib ajaib. Banyak sakit penyakit yang boleh hinggap di dalam kehidupan kami, yang hinggap di dalam tubuh kami. Tapi ketika kami percaya dan memohon kepadamu, kami sungguh tahu Tuhan sanggup memulihkan dan menyembuhkan kami. Apapun yang kami alami, kami percaya bersama Tuhan. Kami dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapinya, sehingga kami beroleh damai dan sukacita. Terlebih Tuhan, buat seluruh jemaat, jika ada yang dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan dan pulihkan. Yang dalam keadaan beban berat, kesusahan, Tuhan yang menguatkan dan menopang. Kami percaya bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan sepanjang malam ini, di saat kami tidak beristirahat, Tuhan yang menjaga kami, menjauhkan dari kain mara dan bahaya. Sehingga esok kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Kami boleh datang ke bait-Mu bersyukur, memuji, memuliakan Engkau, juga mendengarkan firman. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Terpujilah Engkau, hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beristirahat. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.